Baik, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi bersama saya di channel YouTube Dina Ovin ya. Pada kesempatan kali ini saya akan menjelaskan tentang beberapa komponen ya yang ada di mesin bubut simulator gitu ya. Jadi ini adalah mesin bubut simulator yang sangat luar biasa untuk proses pembelajaran secara virtual ya di tengah kondisi pandemi seperti ini gitu ya. Nah, ini sangat-sangat menarik gitu ya untuk dipelajari bersama. Semoga kalian semuanya nanti bisa mendapatkan informasi dan juga belajar dari video ini, dan semoga bermanfaat untuk kegiatan kedepannya gitu ya. Baiklah, langsung saja kita simak video ini selengkapnya. Oke, dari mesin simulator bubut ini nanti kita akan mempelajari juga beberapa tools yang ada di sini ya. Satu persatu akan kita bahas. Yang pertama adalah di sebelah kanan ini adalah tools utamanya ya. Yang pertama di sebelah kanan atas ini ada tombol merah yang ada tanda huruf X atau silang ya. Ini kalau misalkan kita ingin keluar dari simulator ini gitu ya, atau selesai menggunakan software ini, kita menutupnya dengan menggunakan atau mengklik tombol ini ya, icon warna X merah ini. Kemudian di bawahnya di sini itu adalah penjelasan atau informasi dari setiap bagian atau komponen yang ada pada mesin bubut ini. Jadi kalau dilihat kurang lebih total ada 37 bagian ya, atau 37 komponen, yang mulai dari nomor 1 gearbox dimana untuk pengaturan kecepatan spindle-nya ya, dan sampai yang terakhir interchangeable gearbox gitu ya, di sebelah sini. Nah, oke, jadi semuanya bisa dilihat dan juga ketahui ya setiap bagiannya di tool atau menu fitur yang ada di bagian sini ya. Oke, selanjutnya di bawah lagi ada seperti folder dan juga disk. Itu adalah untuk kita menyimpan project atau ketika kita menyimpan proses ya, setelah kita melakukan proses pembubutan gitu ya, kita bisa menyimpannya di sini atau juga memanggilnya gitu ya ketika misalkan belum selesai gitu ya. Oke, dan untuk melanjutkan pekerjaan. Di bawahnya lagi di sini ada workpiece. Nah, workpiece di sini tuh posisinya nanti di sini ya. Nah, di sini ya posisinya workpiece. Nah, ini ya yang berada pada spindle ini ya. Nah, ini ada workpiece-nya atau material mentahnya ya. Di sini defaultnya adalah dia seperti dari logam ya, aluminium ataupun besi. Penampakannya berwarna silver gitu ya, atau abu-abu perak gini ya. Kemudian di sini untuk lengthnya dia ada simbol kunci atau gembok gitu ya, yang memang kita tidak bisa untuk mengaturnya karena memang ketika mendownload software ini belum berlisensi gitu ya, jadi kita hanya bisa menggunakan fitur yang ada gitu ya. Dan ini juga softwarenya tinggal langsung install saja. Oke, kemudian yang bisa kita atur adalah diameternya, diameter dari material. Di sini juga akan berubah ya, menyesuaikan ya dengan diameter materialnya, dimana paling kecil adalah 10 mili dan yang paling besar adalah 210 gitu ya, jadi bisa disesuaikan ya. Oke, namun untuk ini ya panjangnya tetap 100 ya. Oke, dan ini offset ini untuk apa? Untuk letak posisi dari material terhadap pencekamnya atau cak di spindle-nya. Jadi bisa kita majukan seperti ini gitu ya, juga bisa kita mundurkan seperti ini, tergantung sesuai dengan kebutuhan nantinya ya. Oke, selanjutnya di bawahnya ada toolkit. Toolkit ini posisinya itu ada di bagian sini. Nah, ini ya bagian dari toolbox yang dimana gitu ya, nanti toolkit itu akan masuk di sini ya. Nah, akan masuk di sini, diletakkan di bagian slot-slotnya ini ya. Oke, yang pertama di sini kita ada banyak sekali jenis toolkit, ada 5 kalau tidak salah. Ada turning, kemudian ada facing. Turning itu untuk pemakanan ke samping ya, bisa juga dilihat dari arahnya. Jika arahnya ini tanda panahnya ke seperti ini ya, ke kiri dan ke bawah, berarti dia hanya untuk pemakanan ke arah kiri dan ke bawah saja. Tapi kalau misalkan ada tanda seperti ini atas bawah, berarti maksudnya dia bisa untuk pemakanan ke depan dan ke belakang, tapi pemakanannya yang ke samping, ke arah kanan, ke arah kiri tidak bisa gitu ya. Jadi disesuaikan. Dan juga kalau misalkan ada logo atau gembok, kunci gembok seperti ini, maka tidak bisa digunakan ya. Nah, kalau seperti ini dia hanya bisa memakan ke sebelah kiri, untuk pemakanan ke depan dan ke belakang dia bisa gitu ya. Disesuaikan nantinya. Ada turning, ada facing, lalu juga ada groove gitu ya untuk pembuatan celah,
ada juga cut off untuk pemotongan, treat untuk pembuatan ulir gitu ya, dan juga untuk pembuatan bor. Nah, jadi kurang lebih ada 5 ya untuk jenis toolkit yang ada atau yang bisa digunakan. Nah, nanti kita gunakan yang pertama yang panjang ini, kita letakkan di nomor 1. Nah, kemudian kalau kita lihat, nah sudah masuk ya di nomor 1 di sini. Nah, ini adalah toolnya, masuk di nomor 1. Dan kalau misalkan kita ingin memposisikan toolnya ini supaya lebih maju lagi ke depan, kita tekan yang tanda plus di sini ya. Nah, seperti ini. Nah, semisal kita punya tool lagi gitu ya, saya akan mengambil yang jenis groove. Oke, yang groove ini saya letak nomor 3 ya, maka dia juga akan muncul di nomor 3 di sini. Nah, ini ya. Nah, di sini nomor 3-nya. Dan kalau misalkan saya ingin memajukan yang nomor 3 ini posisinya gitu ya, ke depan, saya harus menggunakan bantuan tanda panah di sini untuk mengarahkan toolkit atau tools pahat mana yang mau saya majukan posisinya dari toolpost-nya ya. Ini namanya toolpost ya, yang di sini tempat peletakan toolkitnya ini. Nah, seperti ini gitu ya. Kemudian kalau untuk mengarahkan dari pahatnya ini supaya berada di depan material, dan tinggal klik yang bagian warna hijau ini ya, tuasnya. Klik sekali, klik 2 kali seperti itu. Dan ini juga bisa diisi 4-4-nya ya, pahatnya gitu ya. Bisa diisi 4-4-nya, namun sesuai kebutuhan saja. Kita akan menggunakan nantinya 2 saja dulu ya, 2 pahat saja. Oke. Kemudian yang di bawah ini ada untuk tailstock tool, jadi tailstock tool di sini ya. Nah, ini ya. Oke, saya akan majukan dulu tailstocknya ini. Nah, ini bisa diklik tahan gitu ya, di hold, kemudian digerakkan apakah maju gitu ya atau mundur gitu ya. Nah, kemudian ini bisa diatur untuk dead centernya atau menggunakan drill chuck gitu ya. Kalau drill chuck ini dia berubah ya menjadi mata bor. Nah, diameternya paling kecil 8, paling besar adalah 30. Dengan ini offset adalah untuk posisi ya terhadap penahannya di sini, apakah dia maju seperti ini atau mundur gitu ya. Nah, jadi bisa diatur juga. Oke. Kemudian di sini ada skate mat digital. Biasanya yang berwarna hijau ini itu adalah ukuran yang terdapat pada material sekarang gitu ya. Nah, ini ya, jadi material ini gitu ya. Sekarang ini kan belum diproses ya. Jadi dia masih bentuknya seperti silinder kotak kalau dari pandangan atas ya. Nah, seperti ini. Nah, untuk menggunakannya gimana? Di sini ada huruf D menandakan untuk pengaturan diameter. Kita bisa klik tahan, geser ke bawah atau ke atas gitu ya. Nah, seperti ini. Kemudian kita lihat gitu ya. Nah, kita arahkan yang berwarna garis kuning ini. Ini adalah garis pengukurnya gitu ya. Garis batas ukur dari bawah sama atasnya ini ya. Jadi kita bisa menyesuaikan, misalkan dari sini kan garis hijaunya. Nah, kita letakkan gitu ya. Nah, kurang lebih seperti ini. Nah, jadi kurang lebih nilainya 70 gitu ya. 70 mili diameternya. Memang harus pelan-pelan ya, karena menggunakan mouse. Oke, seperti ini ya, 70 pas. Panjangnya yang ini kita klik tahan, geser ke kanan. Nah, untuk mengetahui panjangnya. Panjangnya adalah 100 tadi ya, karena tidak bisa diatur untuk panjangnya. Tapi nanti bisa kita kurangi ya, sesuai dengan kebutuhan. Mau dibuat berapa materialnya untuk dijadikan benda yang nanti kita buat ya. Oke, kurang lebih seperti ini. Nah, seperti ini ya, sudah betul ya. Oke. Nah, kalau yang di sini yang ada icon logo key adalah untuk memasukkan lisensi key-nya ya, supaya kita mendapatkan versi resmi di mana warna warna atau lambang dari icon kuncinya ini bisa hilang. Jadi kita bisa menggunakan seluruh fitur yang ada di sini dengan cara membayar gitu ya di alamat website resminya gitu ya. Nanti kita masukkan registration key-nya. Tapi untuk pembelajaran ini sepertinya tidak perlu ya. Jadi kita bisa menggunakan tools yang ada. Oke, jadi untuk yang sebelah kanan ini adalah menu utamanya ya. Untuk pengaturan secara awal dan setting awal dari mesin, material, pahat, lalu juga mata ini ya, bor atau juga skate mat digital untuk pengukuran materialnya gitu ya. Nah, kemudian
Di sini akan ada banyak sekali ya tadi komponen-komponen, dan kita lihat di sini adalah pengaturan untuk kecepatannya. Ini ya, jadi ini adalah untuk mengatur nilai kecepatannya, ditandai dengan garis ini ya, untuk menuju berapa nilai kecepatan yang diinginkan. Misalkan kalau ini 50, kita mau misalkan 160, tinggal diklik aja sampai dia menuju ke arah 160 gitu ya. Dan untuk merubah nilainya terus ada di sini sebenarnya. Nah, di sebelah kanan ini tuas hijau yang panjang ini adalah untuk pemilihan speed atau kecepatannya yang berapa gitu ya. Oke, kita lihat di sini. Nah, ini ada sampai 600. Sekitar buat yang sampai 1000, 2000 nih ya. Nah, ini paling besar ya. Jadi sampai maksimal 2000 ya. Nah, kita bisa memilih kecepatannya 2000 gitu ya. Jadi mengatur kecepatan dari tuasnya ini sehingga nanti sudah diarahkan terkait dengan kolom tabel kecepatannya ya. Kita memilih nanti mana yang mau dipilih kecepatannya. Oke, biasanya saya menggunakan 800 atau 630 ya untuk proses awal. Kemudian untuk finishing nanti menggunakan yang 2000 atau 1600. Oke, yang dua tuas ini untuk apa? Dua tuas ini adalah untuk proses nantinya pembuatan ulir ya. Jadi treat atau ulir gitu ya. Jadi karena di awal kita masih belum menggunakan ulir, maka kita yang ini diarahkan ke D yang kosong ini. Kemudian yang ini di standard pitch gitu ya. Nanti tidak akan aktif gitu ya. Karena nanti kalau aktif kita gunakan yang pengaturan lainnya lagi. Oke, kemudian di sini di bawah ini adalah bagian dari ini ya. Kalau kita lihat. Nah, jadi untuk mode mesin bubut yang biasa atau standar kita harus memilih fit gearbox ini ya. Karena kalau kita klik sekali lagi, nah dia akan masuk ke metric tread ulir gitu ya. Kemudian satu lagi, maka dia satuannya inci. Jadi di sini hanya ada 3 pilihan: fit gear, metric tread yang milimeter, dan metric tread yang incinya. Kita gunakan yang nanti kalau misalkan pembuatan ulir itu yang metric satuannya milimeter. Kalau yang inci satuannya inci gitu ya. Jadi kita belum terbiasa kalau menggunakan inci, kita gunakan yang milimeter. Nah, ini untuk yang kita pemilihan penggunaan atau mesin bubut yang biasa normal ya, tidak menggunakan mode pemakanan ulir gitu ya. Nah, di sini ini adalah feed selector, yaitu feed selectornya untuk kecepatan pemakanan yang otomatis ya. Jadi ini harus klik seperti ini. Nah, jadi menggunakan 2 klik ya, klik kiri untuk memilih atau mengatur, ditandai dengan garis ini ya, putih garis lurus ini ya, panjang ini ya, untuk memilih selektor nilainya gitu ya. Nah, lalu kalau misalkan ini untuk yang kondisinya tuh yang pemilihan kolom kecilnya ya, kalau mau besar ini diklik kanan. Nah, seperti ini. Nah, jadi dia pemilihannya ini kolomnya banyak gitu ya. Untuk memilih kolom yang besar itu diklik, kalau memilih kolom yang kecil diklik kanan, baru diklik kiri seperti ini ya. Nah, untuk mengetahui nilainya berapa yang kita pilih gitu ya, itu di sebelah kiri atas ini ada tombol info, kita klik. Nah, sehingga kita bisa mengetahui nilai dari pengaturan fitnya, yaitu fit yang tadi kita gunakan standar ya untuk mesin bubut biasa 42 50 gitu ya, fit biasa. Kemudian nah ini untuk yang LNG ini adalah long untuk pemakanan ke depan, TRN ini adalah turning pemakanan ke samping. Yang dimaksudnya adalah pemakanan otomatisnya ya. Jadi kalau kita klik sekali, nah berubah kan dari 0,610 dan juga 0,3 gitu ya, terusnya gitu ya. Terus kalau misalkan ingin lebih besar, diklik kanan dulu, baru kita klik kiri. Nah, ini ada pengaturan untuk perubahan kolom yang kecil. Di sini kita lihat paling besar 0,7. Klik kanan, kita klik kiri. Nah, maka semakin besar lagi gitu ya. Nah seperti ini. Jadi bisa diatur sih nanti ya dengan pengaturan kecepatan fitlightnya sesuai dengan kebutuhan gitu ya. Oke, kurang lebih seperti itu untuk pengaturan dari bagian headstock ya, atau untuk kecepatan ya, dan mode pemakanannya gitu ya. Nah, di sini jika sudah selesai, kita menuju ke tool yang ada di sini, tombol sini atau tuas ini ya. Ini tuas untuk tombol on off mesin spindle-nya ya. Tapi kalau untuk mesinnya, nah di sebelah sini ada warna hitam dan warna merah ini ya. Kalau kita klik warna hitam itu adalah untuk menghidupkan mesin bubutnya ya secara keseluruhan, atau power listriknya tuh bahasanya on gitu ya, nyala ya. Nah, kita klik dulu. Terdengar suara seperti dengungan mesin ya, seperti itu berarti mesinnya sudah
siap digunakan. Nah, untuk menyalakan atau memutar spindle kita gunakan dua tuas ini. Satu tuas ini di sini dan juga di sini juga ada ini ya. Nah, jadi ini ya. Nah, sama ini itu juga sama. Jadi kalau kita klik ini itu juga bisa kita klik yang satu ini. Nah, sama aja ya. Intinya adalah untuk mengaktifkan atau menjalankan spindle. Tergantung tapi nanti terhadap putarannya. Jadi kalau ini ke atas, jadi kalau ini kita klik sekali dan dia menujunya ke atas ya. Nah, seperti ini maka putarannya adalah CCW atau berkebalikan dengan arah jarum jam. Oke, kalau kita klik sekali dia akan kondisi off atau berada di tengah. Kita klik sekali lagi maka dia posisinya ke bawah dan putarannya CW sesuai dengan jarum jam gitu ya. Nah, kita nanti menggunakan CCW, yaitu posisi dari handle tuasnya ini harus ke atas. Karena apa? Posisi dari pahat itu ada di sini gitu ya. Oke, sebentar. Nah, posisi pahat kan di sini ya. Berarti untuk nantinya putaran dari spindle dia harus mendekati dari mata pahatnya. Jadi posisinya harus putarannya CCW gitu ya. Nah, kalau putarannya CW maka kan seperti ini ya. Nah, kalau seperti ini dia nanti akan masuknya dari bawah, padahal pahat yang tajam kan bagiannya kan di atas. Dia harus seperti ini putarannya. Nah, makanya nanti kita gunakan yang putaran CCW atau posisi dari tuasnya ini tuh berada di atas gitu ya. Nah, kemudian untuk mengaktifkan ini kita juga tidak harus posisi seperti ini ya. Nah, terus habis itu masuk ke mesinnya tidak, tapi di sebelah kiri sini tuh juga ada tombolnya ya, atau kita klik seperti ini berarti dia pasti ke atas gitu ya. Nah, jadi kita dibantu oleh tombol ini ya, atau juga tombol yang bawahnya sini kalau ingin putarannya CW gitu ya. Nah, seperti itu. Jadi bisa kita langsung menekan atau mengklik tuasnya ini hingga berwarna hijau, atau bisa mengklik yang tombol di sebelah kiri ini. Kalau atas tanda panahnya berarti dia CCW, kalau bawah berarti CW gitu ya. Oke. Nah, sebelah kanannya ini adalah fit selector, sama juga ya yang seperti yang ada di sini. Jadi kita bisa dibantu juga dengan fit selector ini gitu ya. Atau juga langsung manual seperti ini, diklik kanan tapi. Nah, untuk menggunakan ini ya menggunakan klik kanan ya. Tapi kalau untuk pemilihannya klik kiri. Nah, oke. Selanjutnya di sebelah kanan ini tuh adalah untuk air coolant-nya gitu ya. Jadi air coolant untuk pendinginan gitu ya. Biasanya untuk proses pemakanan logam ya. Karena memang panas sehingga harus dikasih air. Namun nantinya karena ini simulator kita tidak perlu menyalakan air karena juga berisik ya. Nah, seperti ini gitu ya. Jadi tidak perlu menggunakan air coolant, biarkan saja off gitu ya. Oke. Nah, fit ini juga ada nilai S ya. S ini adalah speed ya, RPM ya, kecepatan. Dan set number 1 atau nomor 1 ini adalah kita menggunakan toolkit nomor 1 gitu ya, yang ada di yang ada di pahatnya atau di toolpost ya. Jadi ini informasi yang umum pada mesin ya, menggunakan mode kecepatan. Kemudian untuk kecepatan otomatis ke depannya 0,5 dan ke sampingnya 0,2 seperti itu ya. Nah, kemudian di sini juga ada informasi suara ya, yang ada tanda seperti icon suara. Kalau misalkan kita centang seperti ini, dia kalau kita putar, dia spindle-nya nggak ada suaranya gitu ya. Nah, terdengar kan ya, tidak ada suaranya. Tapi kalau misalkan kita klik lagi, maka dia akan ada suaranya spindle-nya. Nah, jadi ini juga opsi sih, yang tapi di awal nanti kita butuh ya untuk mengetahui dalam hal menentukan titik nolnya. Di video selanjutnya akan saya berikan penjelasannya ya. Jadi ini dibutuhkan di awal saja gitu ya. Nah, ini ada kamera ya. Kamera nanti akan ada dua mode. Mode pertama adalah mode ketika kamera berada di atas dari toolpost. Jadi hanya akan memperlihatkan bagian pahat dan juga material saja. Tapi ya ketika mode kamera yang dua ini bebas ya. Jadi bisa kita atur sesuai dengan kebutuhan kita gitu ya. Nah, dengan menggunakan mouse gitu ya. Jadi bebas sekali. Atau juga kalau misalkan tidak menggunakan mouse, kita juga bisa menggunakan ini ya. Mode mouse-nya bisa menggunakan bantuan ya untuk mengarahkan posisi seperti ini gitu ya.
atau untuk memutar gitu ya. Nah seperti ini, atau juga untuk zoom gitu ya. Nah seperti ini ya. Tapi saya lebih suka kalau menggunakan yang mode ini ya. Jadi bebas klik kiri untuk mengatur view-nya, menggeser, klik kanan untuk mengatur rotate kameranya gitu ya. Dan untuk zoomnya bisa menggunakan scroll dari mouse gitu ya. Nah bebas sih, nanti tergantung kebiasaan kalian ya. Dan di bawah sini ada untuk mengetahui bentuk dari material yang telah diproses ya. Jadi warna hijau ini, nah ini itu adalah hasil atau posisi terbaru ya dari material, ditandai dengan garis kotak hijau ini gitu ya. Yang dimana nanti dia juga akan pastinya berubah gitu ya ketika sudah diproses juga gitu ya. Nah ini saya tapi juga lebih prefer tidak tidak dihidupkan atau seperti ini dihilangkan, nanti bisa menggunakan yang ini, nah gitu ya, menggunakan yang sketma digital. Oke, info ini tadi ya untuk memperlihatkan info dari kecepatan dan mode yang digunakan. Nah dan ini adalah untuk pengaturan satuan yang digunakan ya, apakah milimeter atau inci. Nah kalau seperti ini dia inci ya, nah inci kalau seperti ini, tapi kalau yang seperti ini itu milimeter gitu ya. Dan di sini adalah bahasanya, bahasa yang digunakan kalau seperti ini adalah bahasa Rusia, karena software ini dibuat oleh orang Rusia sepertinya gitu ya. Dan kemudian kalau seperti ini bahasa Inggris, kita gunakan bahasa Inggris ya. Oke, kurang lebih seperti itu ya untuk informasi yang bisa kita atur ya di sebelah bagian kiri atas ini. Untuk C ini adalah copyright ya dari software ini. Nah, jadi tidak perlu juga ditampilkan karena kita nanti fokusnya adalah ke mesin bubut ini ya. Nah kemudian untuk pengaturan pergerakan dari toolbox-nya atau pahatnya, kita nanti akan menggunakan yang ada di sebelah sini. Nah di sebelah sini ya, yang pertama ada ini toolbox untuk mengatur sudutnya, dalam arti ada pembuatan tirus ya. Jadi kalau kita lihat, nah seperti ini, kita klik minus gitu ya, dia akan menuju ke sudut yang kita tentukan di sini, misalkan minus 15. Nah kemudian nanti ketika kita proses pemakanan, kita akan menggunakan yang ini ya, tuas ini ya, untuk pembuatan tirus ya. Jadi tirus harus menggunakan tuas yang ini. Nah karena dia akan nanti posisinya pemakanannya itu ke lurus ya, sesuai dengan derajatnya ini gitu ya. Tapi kalau nanti kita pemakanannya menggunakan yang tuas besar ini, nah ini ya, nanti pemakanannya nantinya dia akan tetap lurus ke samping gitu ya, bukan tirus. Karena yang dibuat miring atau derajat itu hanya bagian yang atas ini, handle-nya gitu ya, handle tuasnya. Jadi perlu diperhatikan untuk pembuatan tirusnya ya, jangan sampai nanti salah mengoperasikan tuas yang besar bawah sini gitu ya. Jadi yang tuas yang besar bawah sini dengan yang di atas ini sebenarnya sama gitu ya, hanya saja beda skalanya nantinya ya, nanti akan saya tunjukkan. Jadi yang di ini ya, nah fungsi dari tool ini adalah untuk mengatur sudutnya gitu ya. Oke. Kemudian selanjutnya di sini, nah ini adalah untuk mengatur ini tadi handle tuas yang di atas nih, yang kecil ini ya. Nah dan kalau yang di bawah sini, yang nih bentuknya besar ini kayak setir mobil gitu ya, itu yang di bawah sini yang besar. Kalau kita lihat per satu barisnya gitu ya, per satu barisnya itu 0,05 untuk yang ini, handle tuas yang kecil ini gitu ya, itu 0,05. Sedangkan untuk yang handle tuas yang besar ini per barisnya itu adalah 1 mili. Jadi perbandingannya cukup besar ya. Nah untuk nanti memproses, saya lebih sering menggunakan yang bawah sini ya, karena di simulator dan juga kita bisa mengatur lebih cepat gitu ya pemakanannya. Kemudian juga kalau misalkan di mesin bubut yang sesungguhnya, gunakan yang ini ya, kecil ini ya, karena untuk kepresisiannya gitu ya. Tapi kalau di sini kepresisiannya nanti kan kita memegangnya ini kan menggunakan nanti keyboard ya. Jadi ini juga ada shortcut keyboardnya ya. Jadi kalau untuk menggerakkan yang ini, itu bisa kita menggunakan mouse dengan maju gitu ya, atau ke kiri gitu ya, ke atas dan ke bawah gitu ya. Jadi kalau pergerakan ke atas mouse-nya ini adalah dia maju ke sebelah pergeserannya tuh ke sini ya. Nah, ke sini ya. Tapi kalau ini kita ke bawahin, dia pergeserannya ke sebelah kanan, jadi mundur. Maksudnya kalau ke atas mouse-nya geraknya itu mendekati material, kalau ke bawah itu menjauhi material. Begitu juga dengan yang ini ya. Nah, ini ya, yang bagian bawah sini dengan menggunakan mouse gitu ya. Kalau kita gerakan ke kanan berarti ya pergerakannya menjauhi material. Kalau kita gerakan ke kiri berarti mendekati material gitu ya.
Nah, untuk shortcut keyboardnya, kalau yang atas ini, yang handle yang kecil ini, itu adalah Z dan juga X. Itu adalah Z dan juga X. Nah, jadi untuk menggerakkan tuas yang kecil ini ya, itu adalah Z ya, huruf Z untuk ke kiri, atau seperti kayak kita menggerakkan mouse ke atas itu adalah huruf Z. Sedangkan kalau untuk pergeseran ke kanan atau menjauh material itu adalah huruf X gitu ya. Nah, jadi huruf X untuk yang menjauhi material, Z untuk yang mendekati material. Begitu juga untuk yang tombol besar ini. Nah, untuk yang ini itu huruf A untuk mendekati material, dan huruf delta, alpha mendekati, delta menjauhi material gitu ya. Nah, kita bisa menggunakan shortcut keyboard ini juga gitu ya. Nah, oke. Selanjutnya kita menggunakan tombol yang di sebelah kanan sini. Nah, ini adalah untuk pengaturan yang ini telestok ini ya. Nah, kalau kita perhatikan ya, untuk telestok di sini kalau kita tekan seperti ini dia akan maju gitu ya. Nah, semakin ini ya, semakin mendekati ya. Kita lihat ya. Nah, kita kali 10 kalinya biar cepet. Nah, lihat ya, terjadi perubahan dari posisi dari telestok atau drillnya semakin masuk ke dalam gitu ya, atau pembuatan lubang gitu ya, semakin ke dalam. Kalau kita tarik ke bawah maka dia mundur gitu ya. Nah, seperti ini. Nah, ini itu dengan menggunakan kalau shortcut tuh W sama S. W itu maju, mohon maaf, C. Nah, sepertinya C untuk mendekati material, F victory, Charlie sama victory. C mendekati material, victory menjauhi material gitu ya. Oke, kemudian ada satu lagi, nah yang di sebelah sini ya, nah ini ya. Jadi kalau kita geser ke kanan dia maju ke depan, kalau kita geser ke kiri dia mundur gitu ya. Nah, jadi ini untuk tuas yang di sini fungsinya adalah pemakanan ke depan dan ke belakang gitu ya. Yang dimana dia kalau dilihat dari atas gitu ya, itu pemakanannya maju ke depan gitu ya. Nah, seperti ini. Terus kalau misalkan kita arahkan ke kiri mouse-nya, dia akan menjauhi atau mundur gitu ya. Ini dengan menggunakan huruf W shortcutnya untuk ke depan dan S untuk mundur gitu ya. Oke, W sama S gitu ya. Nah, saya nanti menyarankan kalian menggunakan shortcut dari keyboard ini karena sangat membantu dan supaya lebih presisi, atau juga bisa menggunakan mouse juga untuk proses presisinya ya. Jadi keyboard untuk mempercepat pemakanan dan juga S untuk presisinya. Seperti contohnya saya klik yang ini dulu ya, sebelah kiri sini bawah untuk dia memutar spindle, kemudian saya saya akan mencoba untuk memproses pemakanannya ya. Nah, ini untuk pemakanannya dia harus dikali 1 semuanya, tidak boleh dikali 10 gitu ya. Karena kalau kali 10 itu untuk proses penempatan posisi supaya lebih cepat gitu, tapi untuk proses pemakanannya harus dikali 1 semua. Nah, kurang lebih seperti ini ya. Nah, ini adalah proses pemakanannya gitu ya. Nah, jadi seakan-akan pemakanannya serong ke bawah gitu ya. Tapi kalau dengan menggunakan mouse tidak bisa gitu ya. Nah, seperti ini juga misalkan saya ingin memotong lagi ya dari serong ke bawah lagi gitu ya. Nah, seperti ini ya, huruf A dan huruf S. Nah, jadi kurang lebih seperti ini. Ini adalah salah satu proses ya untuk pemakanan, atau yang paling dasar adalah pemakanan ke depan dan juga pemakanan ke samping gitu ya. Nah, pemakanan ke depan itu seperti ini, saya mau menggunakan fungsi dari kecepatan pemakanan yang otomatis ya. Nah, juga terlihat hasil dari pemotongannya, gram-gramnya gitu ya. Kalau sudah selesai bisa kita ini ya, matikan gitu ya, terus kita proses lagi gitu ya. Oke, kemudian jika sudah, sekarang kita ingin pemakanan ke samping gitu ya. Kita juga bisa melakukan pemakanan ke samping. Kalau tadi pemakanan ke depan, nah seperti ini ya. Oke, nah ini makanan ke samping. Nah, oke. Kemudian kita bisa matikan dulu. Kita geser lagi ke kanan ya. Nah, jadi kalau untuk
eh, proses pemakanan ketika menggunakan otomatis itu harus kondisi yang ini ya, yang di warna hijau atau kondisi on. Tapi kalau untuk proses penempatan posisi itu yang satunya ini. Jadi ini untuk penempatan posisi gitu ya. Dia hanya akan aktif ketika kondisi mesin spindle itu berhenti gitu ya. Tapi kalau untuk pemakanan ketika posisi spindle berjalan itu harus menggunakan yang mode sebelah sini. Oke. Kita lihat ini ya, di sini ada tadi warna garis hijaunya sebagai tanda hasil update gitu ya setelah diproses bentuk dari materialnya. Kita bisa melihat dari di sketma digitalnya ini. Kalau saya lebih suka menggunakan sketma digital ya, sekalian saya hitung gitu ya, atau saya ukur berapa dimensinya. Oke, nah di sini juga ada, misalkan setelah sebelah kanan ini sudah selesai diproses gitu ya, maka kita bisa memproses sebelah kiri. Bagaimana caranya gitu ya? Kita di bawah huruf N dan Inggris dan Rusia ini, itu ada tombol lagi, itu kita klik. Nah, seakan-akan tuh dibalik gitu ya materialnya, dari yang sebelah kanan tadi udah selesai, dibalik sebelah kiri sehingga yang sebelah kiri diproses gitu ya. Nah, seperti ini ya. Dan yang sebelah kanan kiri ini untuk proses penempatan material pada spindlenya gitu ya. Bisa kita majukan gitu ya. Nah, atau juga bisa mundurkan gitu ya. Nah, jadi tergantung juga gitu ya, sesuai kebutuhan. Oke. Jadi kurang lebih seperti itu ya untuk keseluruhan dari pengenalan software ini ya. Bagaimana kita dalam setting di awal, lalu juga pemilihan setting ini ya, setting material ukurannya, pemilihan toolnya atau pahatnya, lalu juga pengaturan kecepatan dan juga beberapa ini ya shortcut ya untuk mengendalikan atau memutar tuas-tuas pada mesin bubut ini ya, 1, 2, dan 3 ini. Oke. Demikian video tentang pengenalan mesin bubut simulator ini. Semoga bermanfaat, dan apabila ada kurang lebihnya saya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.